Jumpa lagi dengan saya Andi. Kali ini saya akan melakukan instalasi salah satu distro Linux yang berbasis Arch. Jadi ini salah satu distro Linux yang bisa digunakan untuk penetrasi, itu Exodia. Kita akan coba buat di Proxmox saya. Kita create dulu virtual machine. Pasti 301. Kemudian kita namai Exodia. ISO image-nya udah saya upload sekitar 3,2 GB. Kemudian kita klik next. Sistemnya oke, nggak usah diganti. Kemudian disknya, minimum dari pemakaian storage-nya itu adalah sebetulnya bisa 20 GB, tapi kita akan coba kasih 64 GB aja. Klik next. CPU-nya kita coba satu aja dulu. Tipenya 8664. Memorinya sebetulnya untuk 2 GB masih jalan, tapi saya akan coba untuk up menjadi 4 GB sebetulnya untuk memaksimalkan sistem ini, dan untuk menjalankan tools-tools yang berat seperti malware analysis ini harus di-upgrade jadi 8 GB, tapi kita coba dulu untuk upgrade jadi 4 GB. Oke, jadi 4696 network, kita pilih Intel. Klik next, kita confirm dulu. Jadi kita klik finish. Oke, kita coba untuk start. Ada pilihan untuk untuk Exodia OS 64 Exodia install medium. Oke, kita pilih Exodia OS install medium aja. Kita tunggu, kita akan berbesar gambarnya. Oh iya, sedikit tentang Exodia ini. Jadi seperti yang tadi saya bicarakan, Exodia adalah distro Linux yang dirancang untuk keamanan cyber. Jadi bisa juga penetration testing, untuk analisis forensik digital dan lain-lain. OS ini berbasis Arch, dikembangkan oleh sistem tim Exodia. Jadi fokusnya untuk menyediakan alat offensive security dan privasi yang lengkap dalam satu paket distro Linux. Kita tunggu. Fitur-fitur dari Exodia ini adalah yang pertama, ya tentu saja dia berbasis Arch yang tadi saya bicarakan. Arch Linux ini untuk rilisnya itu tidak seperti kebanyakan yang lain ya. Kita sebut saja Ubuntu. Jadi Ubuntu tiap setahun sekali melakukan rilis, tapi untuk sistem berbasis Arch ini sistemnya rolling release, jadi dia otomatis akan update apabila ada update baru. Oke, ya. Setelah ada menu ini, kita langsung akan install Exodia OS-nya. Jadi kita pilih install Exodia OS, kita pilih klik, identitinya live user, passwordnya Exodia, kita ketik enter. Kita tunggu sebentar. Nah, setelah ada menu di belakang ini, kita bisa quit.
Kemudian kita klik next. Lokasi saya di Jakarta. Yang lain tidak dipegang saja, klik next. Keyboardnya keyboard US, klik next. Desktopnya install yang BSPM aja, kita klik next. Nah, ini untuk pemilihan hard disk, karena kita akan langsung, jadi kita erase all disk saja, tidak akan kita setup apapun. Klik next. Namanya Exodia saja. Passwordnya nanti tolong diingat aja passwordnya ya. Oke, kita pilih login token. Kalau kita pilih login otomatis saja, jadi biarkan tidak ada login awal. Klik next, langsung kita klik install. Tunggu. Waktu instalasi ini 12.26. Coba kita lihat berapa lama kita instalasinya. Jadi kita akan bahas lagi mengenai Exodia ini. Jadi Exodia ini kalau dilihat dari informasi yang didapat, betul-betulnya adalah antar muka penggunanya memakai Windows Manager seperti OpenBox atau i3, kemudian privasi dan anonimitas. Exodia terintegrasi dengan alat seperti Tor, VPN, dan privacy tools untuk menjaga anonimitas. Jadi mungkin dipakai untuk beberapa kalangan hacker. Untuk komunitasnya ini didukung oleh komunitas ethical hacker, jadi saya rasa sih white hacker ya. Untuk perbedaannya dengan distro lain seperti Kali Linux, jadi seperti diketahui Kali Linux juga bisa dipakai untuk moderasi. Untuk Kali Linux kan berbasis Debian, untuk Exodia ini berbasis Arch Linux, jadi mirip dengan Black Arch. Kemudian dalam hal fleksibilitas, Exodia OS menawarkan lebih banyak pilihan desktop environment dibandingkan dengan OS penotasi yang lain. Nah, untuk target penggunanya, Exodia ini target penggunanya adalah yang sudah familiar dengan Arch Linux, sementara kalau Linux yang lebih familiar dengan sistem Debian. Sekali lagi, Exodia OS ini kegunaannya adalah untuk penetration testing dan red timing, kemudian analisis forensik digital, kemudian pengujian keamanan jaringan, dan juga untuk belajar ethical hacking. Seperti yang saya sampaikan di awal, untuk pengujian beberapa software disarankan untuk memakai SSD, kemudian hard disknya RAM-nya ditingkatkan menjadi 8 GB. Sebagai catatan penting untuk perhatian kepada yang melihat video ini, jadi Exodia OS ini ditujukan untuk tujuan legal ya. Jadi
penetrasi keamanan ini harus seizin dari mungkin penyedia website atau instansi yang berwenang. Jadi jangan dipakai untuk penggunaan ilegal dan melanggar hukum. Nah, untuk penggunaannya karena berbasis Arch Linux, jadi perlu pengetahuan yang lebih mendalam tentang dasar-dasar Linux dan konfigurasinya. Baik, ini masih 9%. Kita akan percepat saja. Baik, setelah selesai kita akan klik kita akan restart langsung aja ya. Klik restart now, klik next. Kita klik done. Kita tunggu. Oke, inilah tampilan dari Exodia OS. Menu-menu yang ada di Exodia OS ini adalah beberapa aplikasi. Ini aplikasi standar. Development-nya, untuk grafiknya, ini ada aplikasi beberapa. Internet, browsernya tersendiri, ada Brave, ada dua browser standar. Untuk ini SSH, VNC. Untuk multimedia, mungkin untuk beberapa kalangan agak kurang familiar dengan beberapa software yang ada di Exodia. Untuk Office-nya, Actual Document Viewer, jadi tidak ada sistem Office yang lain. Others, ini setting. Nah, untuk penetrasi dan lain-lainnya, setelah diinstal Exodia bisa melakukan percobaan dengan beberapa software yang ada. Oke. Ini untuk setting sistem saja, kemudian untuk addressnya ini. Jadi untuk tools-toolsnya bisa dilihat di websitenya Exodia, atau untuk mencoba penetrasi testing bisa dilakukan dengan sendiri. Ini tampilan PowerShell-nya.
Karena ini adalah sistem dari pendetection testing, kebanyakan dari OS yang digunakan untuk ethical hacker itu memang berbasis dari terminal, jadi tidak ada software yang sudah jadi yang bisa ditempatkan di depan layar kita. Di aplikasi di sini tidak ada, jadi kita bisa pakai terminal, nanti sistemnya semuanya pakai prompt. Ya, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan untuk instalasi dari Exodia OS kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga bisa melihat tampilannya seperti apa Exodia OS ini. Untuk selanjutnya, apabila tertarik untuk hal-hal yang mengenai hacking dan sebagainya, bisa dilanjutkan untuk mempelajari Exodia OS selanjutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa.